untuk mengikuti posisinya si laser itu memang agak susah, tapi apa bisa diakalin ya, coba saya akalin mas. Ya mungkin memang tadi efek tarikan dari radius ini ya, kalau ini bisa lurus daripada yang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dani, dan kali ini saya ingin mereview alat jigsaw seperti pada video tadi ya. Jigsawnya dari H&L, dan ini menurut saya kelas menengah ya, karena harganya itu ketika beli itu 300-an kalau nggak salah ya, 300 ribuan. Jadi kayak seperti ini HL untuk serinya, seri HL6188 ya, seperti ini ya, 188 plus. Langsung aja kita ke topik pembahasannya. Jadi sebelum melanjutkan videonya, mohon dibantu untuk di subscribe terlebih dahulu, dan terima kasih. Nah, untuk jigsawnya sendiri seperti ini ya. Ini saya review di tempat terbuka ya, ini di kebun ya, di kebun di kampung. Ini untuk spesifikasinya daya 220, dan ini lumayan besar ya, 710 watt. Untuk RPM ini mohon maaf, ini dua-duanya nggak bisa saya cek karena ini posisi lagi ada di kampung ya. Jadi saya peralatan pengecekan saya itu nggak saya bawa. Nah, fiturnya dilengkapi dengan pengatur. Nah, seperti ini ya, kita langsung buka aja apa yang kita dapat. Mohon maaf ini menggunakan tangan satu ya, karena biasa saya menggunakan tripod. Jadi memang agak kesusahan kalau nggak bawa ini ya. Ini sebelumnya sudah pernah digunakan oleh orang tua. Dan seperti ini untuk penampakannya. Ini ada pengatur kecepatan, dan untuk laser kalau nggak salah sih ini ya, cuman sepertinya udah habis baterai. Ini untuk laser, dan untuk penguncinya ini tinggal dipintir seperti ini, matanya dimasukin dan lepas. Ini quick release ini ya. Fitur yang lainnya, untuk kelebihan yang lainnya nggak ada ya. Ini pengaturan sudut, kalian bisa ngatur kemiringan ini ya, kemiringan pisau terhadap base nya ini. Umum sih ya, umum. Yang lain juga kebanyakan pasti ada. Dan ini untuk fitur pendulum ini ya, jadi bisa maju begini untuk memotong lebih cepat. Cuman ada efeknya, kalau lebih cepat biasanya hasil potongannya itu kurang rapi. Di sini ada juga untuk disambungin ke mesin penyedot debu ya, untuk vakum. Jadi supaya debunya nggak begitu banyak yang terbang. Fitur lain ini ada fitur pengunci, cuman untuk safety-nya nggak ada ya. Cuman itu di sini ada pelindung plastik apa ya. Ini cuman kurang begitu berguna ya. Ini laser sudah, sepertinya nggak ada yang bisa kita bahas lagi. Selain ini apa yang lagi kita dapat ya? Ya hanya ini ya. Nah, kita mendapatkan satu jenis mata pisau ya, bawaan dari H&L ya, biru. Ini lebih buat memotong kayu ya, dan ini juga kasar, ini buat motong kayu atau plastik ya, kayak plastik gitu. Ini bisa, cuman ini hitungannya kasar, nggak ada lagi. Mungkin buku petunjuk, cuman udah nggak ada ya. Buku petunjuk juga hal umum lah ya. Langsung saja ke performanya. Nah, ini fitur dari pendulumnya ini ya. Coba kalau kita aktifin ini, langsung saja saya coba yang paling gede. Oh sebentar. Nah, ini
dia akan bergerak maju mundur. Ini akan mempercepat proses pemotongan, tapi potongannya jadi kurang rapi. Dan ini adalah beberapa levelnya. Kalau saya nanti akan coba potong di level 0 ya, nggak akan saya pakai. Lalu untuk fitur yang ini adalah pengaturan kecepatan. Bisa Anda lihat ya, ini saya tekan nggak nyala ya. Ini akan saya perlahan-lahan dinyalain. Nah, itu buat level 5 nya lumayan kencang. Ini lasernya ya, nah, bisa dilihat tuh, lasernya akan dicoba ntar ya, lurus apa enggak nih. Akan coba buat motong kayu triplek. Nah, untuk fiturnya seperti itu tadi, dan ini nggak bisa saya pasang ya karena saya nggak punya penyedot debu. Langsung ke pemasangan mata ininya, mata pisau. Nah, pemasangannya seperti ini aja, ini diputer sebentar. Nah, ini udah mengunci ini ya, dan ini safety, sudah sangat safety. Untuk nyampainya juga gampang. Kalau bisa nyari jigsaw yang seperti ini ya, karena ini lebih praktis, nggak perlu bawa kunci tambahan. Kecuali untuk mengubah posisi sudut dari ini tetap membutuhkan kunci ya. Karena setahu saya belum ada yang tipenya quick release atau tanpa memerlukan kunci. Langsung aja saya coba untuk memotong, untuk melihat seberapa bagus akurasinya. Nah, ini coba ya saya potong untuk melihat akurasinya. Ini sih kalau tegak lurusannya sih kayaknya pisaunya agak miring ke sini ya, atau pisnya ini agak miring ke sana, jadi seolah-olah pisaunya ke sini. Nah, kita akan tes untuk penggunaan lasernya lurus atau tidak. Dan ini sedikit informasi ya buat teman-teman, untuk lasernya itu sendiri ternyata enggak ini ya, ini jauh sama pisau. Jadi posisi lasernya di sana, titik jatuhnya pisaunya di sini. Jadi untuk mengikuti posisinya si laser itu memang agak susah. Tapi apa bisa diakalin ya, coba saya akalin, maksudnya apa ketahan sama ini, jadi nggak kelihatan si plastik covernya ini. Coba saya lepas. Untuk nyopot ternyata agak susah ya teman-teman ya, harus satu set gini. Saya kira tadi bisa segepok gini dicopot, ternyata nggak bisa. Nah, dan untuk lasernya ini karena ketahan oleh plastik cover ini, jadi cuma kelihatannya samar ya, sangat samar sekali. Bisa dilihat perbedaannya, ada titik merahnya tuh, ini ya. Sebenarnya ada yang nyampe ke apa tuh, ke papan, cuman sangat samar, sangat kecil. Jadi kalau kalian ingin menggunakan laser bisa, asalkan dicopot. Nah, ini langsung saja saya gunakan untuk memotong bebas ya, tanpa ngikutin arah. Jadi supaya merasakan nanti efek potongannya ini lari atau tidak dari tangan, atau bisa enak lurus gitu. Untuk feeling yang saya rasakan ini sedikit narik ke kanan ya, cuman kayaknya ini efek dari papannya memang miring ya, jadi secara gravitasi dia pengennya lari ke kanan. Hasil potongannya ini bisa kalian lihat, ini tanpa
ngikutin garis ya, ini lumayan lurus. Untuk efek rasa yang tarikannya itu enggak kayak Ryu, jadi saya pernah merasakan punyanya Ryu itu nariknya memang sangat terasa. Kalau ini pun dia narik sedikit bisa kita arahin balik lagi seperti itu. Dan mungkin kalau dikasih guide bisa mengikuti dari guide yang kita buat. Akan saya coba untuk dikasihkan guide ya, bisa lurus atau tidak. Kerjaan bahan pertama ini pakai gate lari ke kanan untuk jigsawnya. Coba kalau saya balik ya, supaya nggak ada efek lengkungan dari ini. Ya mungkin memang tadi efek tarikan dari radius ini ya, kalau ini bisa lurus daripada yang sebelumnya. Nah, ini yang potongan lurus, ini yang potongan sebelumnya masih kelihatan sangat miring. Dan itu sebenarnya bisa dikondisikan ya, kalian bisa mainin si kepalanya supaya mengikuti alur yang kalian buat di sini. Jadi kalau dia narik sedikit bisa dikondisikan seperti itu. Cuman asal tidak narik banyak gitu. Nah, untuk seperti itu. Untuk kondisi miring, pemotongan miring nggak saya praktekkan ya, karena medianya nggak ada. Dan biasanya kalau untuk pemotongan miring itu tidak menggunakan jigsaw, walaupun ini bisa ya, tapi jarang sekali. Biasanya lebih menggunakan table saw untuk motong sudut. Coba kalau untuk memotong profil ya, profil. Nah, ini adalah radius yang paling kecil ya, ini maksimum tadi saya coba belokkan. Kalau tebal pisaunya segini, setebal ini ya, mungkin ada varian yang lebih tipis lagi supaya kalau membuat profil itu lebih bagus. Kebetulan yang profil bawaan ini menurut saya radius yang bisa dicapai cuman sekecil ini ya, nggak bisa lebih menikuk-nikuk lagi. Ya, jadi itu sedikit review dari saya ya. Jadi mohon maaf kalau ada beberapa bagian yang nggak bisa saya review, kayak plastik yang menghalangi si laser tadi itu malah jadi nilai minus ya, karena nggak kelihatan dan harus dicopot. Dan nyopotnya itu harus emang unitnya itu dicopot. Jadi karena ini bukan punya saya, karena saya hanya pinjam ya, ini karena ini punya orang tua, takutnya kena omel. Jadi seperti itu yang bisa saya review ya, hanya sedikit. Untuk rekomendasi ini menurut saya bagus ya, bisa kalau kalian punya dana 300 ribuan nggak lebih, ini cukup, lebih dari cukup kalau menurut saya. Karena ada yang di atas 300 ya, 500 kan, kayak Ryu itu kan 500 ribuan itu nggak apa istilahnya, nggak selalu kualitasnya itu agak bagus. Jadi nanti akan saya review kalau unitnya ada ya. Itu kebetulan punya tetangga saya, harganya juga 500 ribuan tapi kualitinya kurang ya. Jadi kalau saya dibandingkan dengan ini sudah cukup menurut saya, tinggal sedikit dimodifikasi supaya akurasinya makin bagus.
dan secara fitur juga sama. Cukup sekian dan terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.